Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian buku-buku apa saja sih yang bikin aku itu pas lagi baca kayak merinding gitu. Dan video ini dibikin dalam rangka posting barengnya BookTube Indonesia, yang mana setiap bulannya itu temanya berbeda-beda. Dan untuk bulan Oktober ini temanya yaitu adalah buku-buku yang bikin merinding. Dan kalau kita ngedenger kata-kata merinding, kita bakalan langsung mikir ke buku-buku horor gitulah ya. Tapi di sini aku bakalan kayak bikin sedikit anti mainstream gitu. Jadi nanti aku bakalan bagi menjadi dua kategori, yaitu adalah buku-buku yang memang genrenya horor sama yang non horor. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Kita akan mulai dulu dari buku yang genrenya tuh memang horor ya. Yang pertama yaitu adalah Bayangan Clarissa yang ditulis oleh Ahmad Akmal Azman. Ini apa ya? Aku pernah bilang di video lama banget kalau memang buku ini tuh genrenya kan horor, ada thrillernya gitu. Tapi menurut aku untuk porsi horornya ya itu udah cukup bikin merinding. Terutama di sini udah cukup sering kali ada adegan-adegan yang bikin merinding banget gitu loh, yang memunculkan mereka-mereka. Dan apalagi di sini juga ada adegan yang cukup berdarah-darah gitu lah ya. Di luar dari bahasanya yang menurutku cukup metaforik, tapi ya ketika ada adegan horornya itu dimunculin ya tetap aja bikin merinding. Dan apalagi setting tempatnya tuh cukup mendukung. Jadi waktu baca ini tuh kayak oh no way. Bahkan aku baca ini aja waktu itu siang hari. Pokoknya disengajain baca itu siang hari. Cuman ya menurutku kalau saja bahasanya nggak terlalu metaforik gitu lah ya, menurutku ini bakal lebih merinding. Ini aja ya yang bahasanya metaforik tuh cukup bikin aku merinding. Gimana kalau nggak metaforik atau yang biasa aja gitu lah ya. Jadi ini dia buku pertama yang bikin aku merinding. Buku selanjutnya yang bikin aku merinding itu adalah The Turn of the Screw karyanya Henry James kalau nggak salah ya. Dan buku ini tuh tipis sih sebenarnya, kayak 170-an halaman gitu dan klasik. Tapi surprisingly aku beneran kayak bikin oh my god merinding banget deh pokoknya. Sebenarnya yang bikin merinding itu karena setting tempatnya sih kalau menurut aku ya, sama suasananya gitu. Tapi bukan yang kayak sampai horor yang kayak setan banget gitu, enggak. Kayak yang horor pada umumnya. Gimana dah horor pada umumnya? Pokoknya horornya itu mungkin ya setting tempatnya itu. Apalagi setting tempatnya ini kan kayak di sebuah, aku lupa ya jujur, kayaknya ini istana gitu yang udah terbengkalai. Dan istana kan segede apaan gitu kan. Jadi kita bisa membayangkan gimana itu suasananya. Terus apalagi kalau udah malam. Dan aku suka sih bagaimana kayak keparnoan tuh mulai dimasukkan ke dalam sini, yang bikin aku kayak makin merinding gitu loh. Kayak cuman apa ya, menurutku itu ceritanya cukup enak untuk diikutin dan ya worth to read sih kalau menurut aku. Dan ini bukunya juga tipis. Jadi ya ini dia buku yang kedua. Buku selanjutnya yaitu adalah Bird Box karyanya Josh Malerman. Mungkin di sini horornya itu lebih ke bukan setan atau bukan hantu, tapi horornya itu lebih ke sifat atau perilaku manusia. Jadi kayak apa ya, aku bingung juga cara ngomongnya. Intinya di sini tuh ada sebuah keanehan atau kejadian yang aneh gitulah ya, yang menimbulkan orang-orang itu bertindak brutal. Pokoknya yang saling mencelakakan orang dan orang lain gitu. Yang ya of course pasti bakalan banyak adegan yang berdarah-darah gitulah ya. Dan di sini aku juga suka semakin ke belakang tuh tegangnya emang makin kerasa. Apalagi di sini ada satu scene di mana tokoh utamanya itu lagi kayak nyebrang ke sungai gitu. Dan aku bisa banget sih ngerasain kayak ya dia itu antara sedih, antara parno, antara tegang, pokoknya jadi satu. Dan aku udah pernah lihat juga kan filmnya, dan bahkan filmnya lebih creepy daripada bukunya. Ya intinya itu sih kalau yang pokoknya cukup sering kali lah Bird Box ini tuh bikin aku merinding. Dan ya kita lanjut aja yuk ke buku yang keempat. Buku keempat atau novel keempat yaitu adalah Another yang ditulis oleh Ayatsuji Yukito. Ini tuh apa ya, bisa aku bilang horor hantu-hantu, bisa aku bilang horor yang perilaku manusia juga gitu lah ya. Karena di sini juga ada adegan-adegan gore atau yang berdarah-darah itu tadi. Ini tuh aku cukup lama bacanya, cuman aku masih ingat sampai sekarang.
apa ya, kayak adegan-adegan yang bikin merinding gitu. Apalagi di sini cukup sering kali banyak banget setting tempat yang emang mendukung untuk suasana merinding. Kayak contohnya aja di rumah sakit. Aku tuh kayak paling apa ya, kalau setting tempat di rumah sakit tuh agak bikin parno sendiri, padahal nggak ada apa-apa kan in real life. Cuman ya gitu. Terus kemudian di sini kan tokoh-tokohnya masih anak-anak remaja, anak-anak SMA apa SMP ya, jujur aku lupa. Pokoknya masih lupa. Pokoknya masih remaja deh, dan bikin aku makin kayak tegang gitu, tegangnya makin kerasa gitu kan. Dan lagi di sini ada misterinya gitu, bikin pembaca itu dibuat bingung sendiri nih sebenarnya maksudnya apa sih gitu loh. Dan ada adegan di sini yang bikin aku kayak oh no. Ada bikin kayak merinding. Terus aku tuh nggak bisa ngebayangin gimana kalau aku tuh jadi tokoh utamanya di dalam sini yang menyaksikan adegan itu. Bahkan aku udah pernah lihat animenya waktu itu, dan aku juga udah pernah lihat live action, apa sih live action ya itu lah pokoknya. Dan menurut aku bukunya tetap sangat amat creepy gitulah ya. Jadi ini dia buku yang keempat. Buku selanjutnya atau buku kelima yaitu adalah The Streaming Staircase yang ditulis oleh Jonathan Stroud. Ini tuh adalah buku pertama dari serial Lockwood & Co. Dan meskipun sebenarnya Lockwood & Co ini tuh genre utamanya bisa dibilang kayak middle grade semi fantasi gitu, cuman menurut aku ya ini gak ada fantasinya sih, kayak lebih ke horor yang beneran horor gitu loh. Karena tema utamanya sendiri atau apa ya, pekerjaan utama dari si tokoh-tokoh di sini itu ada sebagai orang yang bekerja di sebuah agensi untuk menangkap hantu gitu loh. Jadi menurut aku kayak ya mana fantasinya? Sebenarnya memang ada fantasinya, itu mungkin di sini lebih ke bentuk-bentuk dari makhluk-makhluknya itu. Cuman menurut aku ya tetap creepy. Apalagi di sini ada satu adegan di mana mereka itu ada di ruang bawah tanah gitu kalau nggak salah, dan itu suasananya langsung digambarkan berbeda dan aku langsung mikir macam-macam. Apalagi waktu itu aku baca buku ini malam-malam gitu yang bikin oh no hey ayo cepat-cepat gitu loh, kayak ya bikin merinding juga dan ya gitu. Dan apalagi di sini ada setting tempat yang paling utamanya itu adalah sebuah rumahnya itu which is yang kayak udah ditinggalin lama gitu. Dan ya lagi-lagi kalau setting tempat kayak gitu kan kita udah pasti bisa menebak lah ya akan ada apa di dalam sana gitu loh. Jadi ya menurutku ini dia buku yang bikin aku merinding. Oke, ini adalah buku yang dari genre horor terakhir yang bikin aku merinding dan sengaja aku taruh di belakang, yaitu adalah Asrama nya Muhammad Fatrim. Jadi biar kalian tuh nggak asrama mulu gitu loh, bosen. Jadi aku taruh di belakang aja ya. Dan aku nggak perlu jelasin mungkin karena kalian mungkin udah hafal. Pokoknya aku suka dengan setting tempatnya. Lagi-lagi setting tempat tuh emang berpengaruh banget ya sama kehororannya di ini. Dan pokoknya di sini ada satu scene di mana tokoh utamanya ini tuh bukan tokoh utamanya sih kalau nggak salah itu salah satu tokoh minta dianterin ke kamar mandi asramanya itu kan, dan di situ terjadi sesuatu. Pokoknya aku nggak bisa ceritain banyak. Pokoknya apa ya, horornya tuh dapet. Terus kita tuh juga semacam mencari kebenaran dari mitos mungkin lah ya, mitos yang udah tersebar di asrama itu gitu loh. Pokoknya seru deh, dan plot twistnya tuh juga bikin merinding sometimes. Jadi ya ini dia buku terakhir dari genre horor yang menurut aku merinding. Oke, kita akan lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu adalah buku-buku yang memang genre utamanya itu bukan horor ya, alias yang non horor. Yang pertama yaitu adalah The Strange Library yang ditulis oleh Haruki Murakami. Ini juga lumayan sering ya aku singgung di berbagai macam video, karena menurut aku di sini yang bikin merinding itu ada di bagian ending atau bagian menuju ending atau penutupnya itu loh, yang bikin aku merinding dan menafsirkan banyak hal atau merepresentasikan banyak hal setelah buku atau ceritanya ini selesai. Dan mengenai setting library-nya itu sendiri alias perpustakaan, itu menurut aku lumayan creepy. Apalagi perpustakaannya digambarkan sebagai bangunan yang
apa ya, dia itu besar tapi besarnya tuh di bawah tanah gitu loh. Jadi kayak kita harus melewati lorong-lorong, terus kita harus melewati 1000 pintu istilahnya kayak gitu. Jadi menurut aku tuh kayak ya lumayan lah bikin merinding. Oke, buku selanjutnya itu adalah The Shrunken Head. Ini tuh adalah buku dari serial The Curiosity House. Meskipun memang Curiosity House itu kan tema utamanya atau genre utamanya kan fantasi ya. Jadi apanya nih yang bikin merinding? Jadi menurut gue sih nggak semuanya ya bikin merinding. Cuman ada satu ketika masa dimana para tokohnya ini tuh semacam kayak ke rumah sakit gitu, dan sampai suatu ketika mereka itu ada di sebuah ruangan bawah tanah gitu, yang which is ruangan bawah tanahnya itu kayak menyimpan mayat gitu loh. Jadi ya cukup kerasa merindingnya, dan apalagi mereka kayak ya semakin tegang gitu deh intinya di suatu tempat itu. Jadi ya menurutku cuman bagian itu sih yang bikin merinding. Cuman ya merinding mau gimana lagi coba. Selanjutnya yaitu adalah Follow Me Back yang ditulis oleh F.W. Geiger. Ini tuh menurutku kalau untuk merindingnya tuh lebih ke sifat tokohnya, alogis dari tokoh tersebut. Jadi menurut aku ya itu sih yang bikin merinding, kayak kita dibuat bertanya-tanya ini sebenarnya kenapa gitu loh. Terus menurutku gaya penceritaan yang menggunakan point of view-nya itu 2 orang atau 2 point of view gitu cukup bagus gitu, cukup membuat deg-degan, cukup membuat apa ya, tegangnya tuh kerasa, dan intinya kayak serem aja gitu. Dan di bagian ending, pokoknya di bagian paling belakang deh, itu kan ada satu fakta lah ya, ada satu fakta yang bikin aku tuh langsung merinding gitu, kayak wow. Gak tahu deh, pokoknya itu sih yang bikin merinding. Jadi merindingnya di sini tuh lebih ke sifat manusia atau sifat psikologis, sisi psikologis dari manusia. Selanjutnya yaitu adalah The Silent Patient yang ditulis oleh Alex Michaelides. Ini sama kayak buku yang sebelumnya, jadi dia itu lebih ke sisi psikologis manusia yang memang digamblangkan gitu, diceritakan secara gamblang. Jadi kayak ya sisi psikologis dari Alicia Berenson, as we know, mungkin buat yang udah baca kayak tahu lah ya kayak gimana. Dan itu sempat membuatku merinding aja gitu, dan terutama tempat rehabilitasinya Alicia ini tuh kayak di sebuah apa ya, jujur aku lupa, pokoknya tempatnya tuh digambarkan kayak tempat tua. Correct me if I'm wrong, tapi ya kayaknya seingatku kayak tempat yang tua gitu deh intinya lah ya, kayak di bangsal-bangsal pada umumnya. Jadi menurut aku itu yang bikin merinding. Dan twistnya sih sebenarnya nggak merinding ya, cuman dari apa sih faktor selain twist ya, menurutku hal itu tadi yang udah aku sebutin yang memang bikin merinding gitu, yaitu tempatnya dan juga sisi psikologis dari tokohnya. Jadi yang namanya juga psychological thriller ya, sisi psikologisnya itu emang bikin merinding gitu loh. Oke, ini adalah buku terakhir dari yang kategori non horor, yaitu adalah Pesantren Impian. Meskipun ya bisa aku bilang genre utamanya itu nggak romance, bukan ya, meskipun kayak covernya ya ada beberapa tokoh gitu, tapi kayaknya nggak romance kok ini. Kalau menurut aku sih ini genrenya lebih ke thriller juga, yang ada semi psychologicalnya gitu. Terus ada drama juga, tapi yang ngebedainnya itu tokoh utamanya di sini itu adalah anak-anak remaja, which is anak-anak yang ada di pesantren. Kalian tahu kan anak-anak pesantren kan ya masih remaja gitu loh. Dan di sini yang bikin aku merinding itu sebenarnya juga suasananya, karena meskipun di sini juga disinggung mengenai masalah apa ya, kayak ini aku takut salah ngomong karena aku jujur agak lupa sedikit. Pokoknya di sini ada suatu kejadian yang bikin gempar deh di pesantren itu, dan ya sometimes juga ada narasi-narasi yang mengatakan ke pembaca seolah-olah itu kayak kejadian mistis atau kejadian paranormal gitu-gitu deh. Dan makanya menurut aku di situ bagiannya agak merinding. Apalagi di sini tuh cukup apa ya, suasananya tuh cepet berubah banget gitu loh. Kayak kita yang baca di bagian awal kayak merasa aman-aman aja, santai-santai aja, tapi begitu bagian tengah tuh langsung boom, berubah. Suasana pesantren tuh langsung berubah 180 derajat, dan itu bikin aku kayak wow. Apalagi semakin ke belakang itu kayak tegangnya naik, dan ya itu tadi merindingnya juga makin banyak gitu loh.
Oke, itu tadi adalah buku-buku yang setelah aku baca atau mungkin pada saat aku membaca itu meninggalkan kesan yang merinding gitulah ya. Sebenarnya aku kan udah pernah bikin ya video yang serupa, yaitu adalah rekomendasi novel-novel horor. Cuman menurut aku kalau yang horor itu kan ya kesukaan aku aja gitulah ya yang bikin, atau mungkin bisa jadi referensi buat kamu. Sementara kalau yang ini itu lebih spesifik yang beneran bikin merinding. Dan ya itu tadi sih daftar-daftarnya. Dan apakah kamu juga punya buku-buku yang ketika kamu baca itu kayak bikin merinding gitu? Bisa kasih tahu ya di kolom komentar di bawah. Dan untuk member yang mau aku tag untuk bikin video kayak gini juga, yaitu adalah Kak Rio dari channel Rio Odestila, dan juga member baru dari BookTube yaitu adalah Kak Faza dari channel Faza Zahra. Jadi aku tunggu ya kalian berdua untuk bikin video ini. Oke, makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on my next one. Bye bye.